Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu untuk teori bahan alam untuk pertemuan keempat tentang isolasi senyawa bahan alam. Bahan alam dimana merupakan simbiosia organisme utuh yang terdiri dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dimana bagian dari organisme tersebut antara lain dari daun atau bunga dari tanaman, organ tertentu dari hewan, kemudian adanya ekstrak ataupun eksudat atau getah gitu ya. Nah, kemudian senyawa murni hasil isolasi dari organisme. Nah, jadi bahan alam itu simbiosia organisme utuh, kemudian berupa bagian dari organisme, kemudian dapat berupa ekstrak ataupun eksudat atau getah. Nah, senyawa murni ini biasanya ada beberapa contoh, ada yang sudah dipatenkan, ada paclitaxel atau taxol dari Taxus brevifolia, vitamin A dan D atau minyak ikan, kemudian ada doxorubicin dari Streptomyces reseteus. Kemudian istilah pada isolasi senyawa bahan alam itu antara lain ada ekstraksi, kemudian vaksinasi, isolasi, pemurnian, elusidasi struktur, serta pengujian. Nah, ini merupakan contoh proses penemuan obat bahan alam stepnya ya dari tumbuhan. Nah, step yang pertama ini adalah pembuatan ekstrak gitu ya, dengan menggunakan biasanya 3 macam pelarut biasanya, yaitu pelarut polar, semipolar, nonpolar. Biasanya solvent A, B, dan C. Kemudian dilakukan uji in vitro. Nah, kemudian diperolehlah ekstrak A, B, C, dan C tadi, A, B, dan C tadi. Nah, yang polar misalnya menggunakan polar berarti ekstrak polar, menggunakan semipolar berarti ekstrak semipolar, dan ekstrak non-polar, sehingga diperolehlah senyawa aktif nantinya gitu ya. Nah, dan ini adalah contoh step kedua. Nah, kalau yang tadi ekstrak dan didapat ekstrak langsung dilakukan uji secara in vitro untuk diketahui sifat kandungan zat aktifnya. Nah, untuk yang step kedua ini, proses di awal sama, dilakukan proses ekstraksi. Nah, ini contohnya menggunakan soklet dengan menggunakan 3 macam pelarut ya, polar, semipolar, non-polar. Jadi sehingga diperoleh ekstrak A, B, dan C. Kemudian sehingga diperoleh ekstrak yang aktif. Jadi setelah diuji in vitro ditentukan ekstrak mana yang memiliki aktivitas dari ketiga macam ekstrak menggunakan 3 pelarut tadi. Kemudian diuji biasanya menggunakan kromatografi. Kemudian setelah didapat ekstrak diuji lagi sehingga diperoleh fraksi yang aktif, kemudian diisolasi, kemudian dilakukan biasanya elusidasi struktur atau penentuan struktur apa yang terdapat di senyawa aktif tersebut. Bisa secara UV, infrared, MS, NMR, X-ray. Nah, kemudian biasanya untuk aplikasinya biasanya dilakukan uji klinik. Nah, in vivo untuk uji klinik biasanya ke manusia, kemudian biasanya kalau sudah diketahui dosisnya baru dilakukan biasanya tahap paten dari sediaan tersebut, dipatenkan sehingga dapat digunakan atau dikonsumsi gitu ya. Nah, kemudian ekstraksi dan vaksinasi ini yang pertama yang harus diperhatikan adalah pengeringan dan penghalusan bahan. Nah, ini berarti masuk ke dalam proses tahap penyiapan simbiosia. Kemudian adanya pemeliharaan pelarut serta pemilihan metode. Jadi mulai dari tahap awal pembuatan simbiosia sudah harus diperhatikan karena zat aktif apa yang akan kita ambil gitu ya. Dan pada saat pemilihan pelarut ditentukan sifatnya seperti apa, apakah senyawa aktif tersebut bersifat polar, semipolar, atau non-polar. Kalau senyawa aktif yang akan kita ambil itu bersifat polar, jadi gunakanlah pelarut yang bersifat polar. Kemudian pemilihan metode yang tepat dalam melakukan proses ekstraksi. Nah, apakah zat aktif tersebut tahan panas atau tidak gitu ya. Jadi apabila senyawa aktif yang akan kita ambil itu tidak tahan panas, maka gunakanlah proses atau metode dengan ekstraksi dengan cara dingin gitu ya. Nah, metodenya antara lain apa? Ada ekstraksi cair-cair, kromatografi kolom, KCV, VLC. Nah, ini merupakan
beberapa metode yang dapat dipilih gitu ya. Ada ekstraksi cair-cair, padat cair gitu ya. Nah, yang kromatografi kolom, nah ini untuk juga memisahkan fraksi-fraksi antara polar, semipolar, dan nonpolar. Nah, kemudian ada isolasi dan pemurnian. Jadi setelah dilakukan ekstraksi, kemudian fraksinasi dipisahkan, kemudian isolasi dan pemurnian. Nah, isolasi dan pemurnian ada dua tipe, yaitu klasik serta modern. Nah, yang klasik di sini terbagi dari ada TLC, PTLC, CC, dan FC. Nah, jadi dan untuk yang modern ini ada HPTLC, kemudian VLC, chromatotron, kemudian solid phase extraction. Nah, untuk isolasi dan pemurnian nanti kalian dapatkan di mata kuliah fitokimia. Nah, di bahan alam ini kita hanya sampai tahap proses penyiapan sintesis, standarisasi sampai dengan formulasi dari bahan alam tersebut. Kemudian dilakukan elusidasi struktur. Nah, di sini contohnya ada metode spektroskopi, bisa menggunakan UV vis ya dengan spektro, kemudian bisa menggunakan infrared spektroskopi, kemudian MS serta NMR. Nah, ini untuk melihat struktur yang ada di senyawa yang telah kita isolasi seperti itu. Kemudian pengujian. Nah, pengujian dari senyawa aktif yang telah kita dapat dari bahan alam tersebut ada 3 cara, secara in vivo, ex vivo, serta in vitro. Nah, yang in vivo adalah itu di dalam hidup, artinya dilakukan pada keseluruhan organisme hidup. Nah, jadi keseluruhan organisme hidup utuh gitu ya, itu in vivo. Nah, sedangkan ex vivo itu digunakan untuk merujuk pada kultur sel hidup dari organisme hidup seperti dari biopsi. Nah, kemudian untuk in vitro di sini biasanya menggunakan wadah gitu ya, misalnya di dalam kaca, dilakukan biasanya alatnya dalam cawan Petri atau tabung reaksi gitu ya. Nah, kemudian biasanya sebelum kita melakukan pengujian terhadap hewan uji gitu ya, biasanya dilakukan dulu uji pendahuluan. Itu biasanya antara lain ada uji aktivitas antioksidan, antimikroba, serta anti jamur. Kemudian ketiga ini di jurnal banyak ya cara kerja bagaimana uji aktivitas antioksidan, antimikroba, serta anti jamur. Nah, ada beberapa masalah utama pada isolasi. Nah, dimana yang pertama contohnya biasanya hasil isolasi yang sangat sedikit. Nah, ini contoh ya, dari 30 gram vincristin. Nah, vincristin ini dari tanaman tapak dara, ini diperoleh dari 15 ton daun kering tapak dara. Nah, bayangkan dari 15 ton daun kering tapak dara hanya menghasilkan 30 gram senyawa aktif yaitu vincristin. Nah, begitu banyak yang diperlukan tapi hanya menghasilkan isolat yang sangat sedikit gitu ya. Kemudian ada contoh dari 6.000 pohon Taxus brevifolia. Ini untuk menghasilkan 27.300 kg kulit batang hanya dihasilkan 1.900 gram taksol. Nah, ya, jadi hanya sedikit yang dihasilkan, yang merupakan ini masalah utama pada isolasi. Kemudian solusinya dapat dilakukan semisintesa, total sintesis, serta produksi dan kultur jaringan. Nah, ini contoh cara ekstraksi dari bahan alam ya. Ini ada contoh serbuk daun Centella asiatica, ini merupakan serbuk daun herba pegagan. Nah, yang pertama dilakukan ekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol. Nah, sehingga diperolehlah ekstrak serta ampas gitu ya, ekstrak etanol. Kemudian ekstrak etanol yang dihasilkan diuapkan dengan menggunakan rotavapor atau rotary evaporator untuk menghilangkan pelarut etanol tersebut. Kemudian sehingga diperolehlah ekstrak kental. Nah, ekstrak kental ini kemudian dilakukan uji aktivitas tahap pertama. Nah, gitu ya. Sebelum jadi pada saat diperoleh ekstrak kental sudah dapat dilakukan uji aktivitas gitu ya. Misalnya uji aktivitas sebagai anti diabetes gitu ya. Kemudian bisa juga dilanjutkan proses yaitu fraksinasi. Jadi setelah dapat ekstrak kental
dilakukan proses fraksinasi. Nah, biasanya bisa menggunakan metode ekstraksi cair-cair gitu ya, bisa juga dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Nah, sehingga diperolehlah fraksi senyawa aktif gitu ya. Kemudian dilakukan vaksinasi dengan kromatografi kolom. Jadi di awal setelah dengan KLT dilanjutkan dengan kromatografi kolom dan diperoleh fraksi aktif. Nah, fraksi aktif ini bisa dilakukan uji aktivitas tahap 2 gitu ya. Kemudian lalu dimurnikan fraksi aktif tadi, kemudian diperoleh isolat murni dan dilakukan uji identitas atau diidentifikasi. Nah, jadi untuk uji aktivitas itu bisa dilakukan mulai dari tahap pertama, mulai dari diperoleh ekstrak kental. Bisa juga dilakukan uji aktivitas pada tahap kedua, yaitu fraksi dalam bentuk fraksi aktif, bisa dilakukan dalam bentuk isolat murni. Nah, itu merupakan uji aktivitas tahap 3 gitu ya. Nah, jadi nanti misal kalian melakukan penelitian untuk KTI, nah tinggal kalian tentukan kalian ingin melakukan uji aktivitas pada tahap yang mana gitu ya. Nah, jika dari tahap 1 ya bisa yaitu pada cukup pada ekstrak kental kemudian dilakukan uji aktivitas. Nah, kemudian pengujiannya setelah dilakukan uji aktivitas itu biasanya dilakukan uji toksitas untuk mengetahui toksik nggak dia gitu ya, toksik nggak dia pada saat digunakan. Jangan pada saat sudah memiliki aktivitas tetapi ternyata toksik, otomatis tidak bisa untuk dikonsumsi gitu ya. Nah, dilakukan uji toksisitas secara praklinik. Nah, secara praklinik ini dibagi dua, yaitu secara toksisitas general dan spesifik. Nah, yang general ini, yang umum ini apa saja? Ada uji toksisitas akut, uji toksisitas subakut, serta uji toksisitas kronik gitu ya. Nah, sedangkan yang spesifik, uji toksisitas spesifik ini ada uji teratogenik, uji karsinogenik, dan uji mutagenik. Nah, ini biasanya untuk zat-zat yang teratogenik itu biasanya yang menyebabkan cacat janin gitu ya, menyebabkan kanker, karsinogenik, serta mutagenik atau mutasi gen. Nah, jadi dilakukan uji awal yaitu praklinik, yaitu uji toksisitas. Nah, bagaimana pelaksanaan uji toksisitas akut? Nah, biasanya hewan cobanya biasanya digunakan 2 spesies mamalia, baik termasuk non-roden, baik jantan maupun betina. Nah, non-roden ini bila memungkinkan gitu ya. Nah, kemudian dosisnya yaitu dosis maksimum yang tidak menyebabkan kematian. Nah, jadi dosis yang paling tinggi tetapi tidak menyebabkan kematian. Kemudian pengamatan biasanya dilakukan selama 24 jam, di mana hewan coba itu biasanya sebagian dikorbankan, diamati. Nah, kemudian dilihat perubahan-perubahan baik secara makroskopis maupun secara mikroskopis, dan sebagian lagi diamati setiap hari selama 14 hari terhadap apa saja perubahan berat badan serta perubahan makroskopis. Nah, kemudian setelah hari ke-14 semua hewan coba tersebut akan dikorbankan gitu ya. Nah, diamati. Nah, jadi yang setengah itu matikan gitu ya. Dilakukan uji baik makroskopik maupun mikroskopik, sebagian lagi diuji. Nah, setelah 14 hari yang sebagian yang diuji tadi diamati perubahan makroskopis dan mikroskopis baik pada jantung, paru-paru, hati, ginjal, limfa, dan jaringan lain. Nah, kemudian selanjutnya dibuat kurva hubungan antara dosis dengan respon yang diberikan gitu ya. Dosis yang diberikan terhadap respon yang terjadi seperti apa gitu ya. Nah, kemudian pengujian toksisitas berulang, yaitu subakut dan kronis gitu ya. Nah, tujuannya apa? Yaitu menentukan toksisitas kumulatif dan perubahan fisiologis dan patologis hewan coba. Nah, hewan coba ini biasanya minimal 2 spesies hewan berbeda dengan dosis maksimal efek tetapi tidak mematikan. Nah, cara pemberiannya sama seperti biasanya pemakaian di beberapa klinik gitu ya. Nah, lama pengujian biasanya jika pengujiannya akan digunakan selama 14 hari, berarti jika pemakaian kliniknya digunakan 1-3 hari, maka lama pengujian dilakukan selama 14 hari. Dan bila untuk pemakaian klinik 7 hari, maka lama pengujian dilakukan adalah selama 28 hari.
Kemudian untuk pemakaian klinik 4 minggu dilakukan selama pengujian 90 hari, dan untuk pemakaian lebih dari atau selama 1 bulan dilakukan pengujian selama kurang lebih 6 bulan. Nah, kemudian ada uji karsinogenik. Nah, uji karsinogenik ini adalah untuk obat-obat yang digunakan jangka lama atau terapi penyakit kronis. Nah, kemudian ini merupakan zat kimia yang potensial menimbulkan karsinogenik atau kanker gitu ya, zat-zat yang pemicu kanker. Nah, dosis yang dipakai yaitu dosis tinggi, yaitu 1000 kali dosis terapi, dimana lama uji yaitu pada tikus biasanya 24 bulan dan pada mencit biasanya kurang lebih 18 bulan. Nah, dimana FDA ini menyatakan bahwa per kelompok minimal 25 ekor per jenis kelamin dan harus hidup sampai akhir percobaan. Nah, itu merupakan syaratnya. Jadi kematiannya tidak lebih dari 50% dan itu bukan disebabkan karena kanker gitu ya. Nah, dimana dosis yang dipakai adalah dosis tertinggi tadi yang tidak menyebabkan kematian, dan evaluasi yang dilihat adalah adanya neoplasma dibandingkan dengan kontrol gitu ya. Nah, kemudian uji toksisitas pada reproduksi. Nah, pengamatan di sini yang dilihat adalah adanya gametogenesis, embryogenesis, implantasi, organogenesis, pertumbuhan fetus, serta kelahiran. Nah, nanti beberapa istilah ini bisa kalian cari gitu ya. Apa sih itu gametogenesis, embryogenesis gitu ya. Nah, kemudian ada uji aktivitas obat kanker. Nah, di sini kanker itu merupakan penyakit seluler, invasif, dan metastatik ya, bermetastase akibat dari adanya gangguan proliferasi dan diferensiasi sel. Contohnya ada karsinoma, sarkoma, leukemia, dan limfoma. Nah, penyebabnya ini biasanya belum jelas, multifaktor. Kemudian adanya inaktivasi gen suppressor tumor seperti P531, P21. Nah, ini beberapa contoh gen pencetus adanya tumor atau kanker gitu ya, yang biasanya digunakan dalam penelitian. Nah, kemudian adanya aktivasi proto-onkogen jadi onkogen. Ini biasanya adanya zat kimia, obat-obatan, sinar X, serta ultraviolet gitu ya, adanya radikal bebas biasanya. Nah, kemudian adanya mekanisme kerja obat anti kanker. Nah, apa sih mekanisme kerja obat anti kanker? Nah, yang pertama itu ada dengan cara menghambat sintesis DNA atau adanya hambatan di hidrofolik asid reduktase, hambatan basa purin, serta pirimidin. Kemudian dengan cara merusak DNA atau merusak asam nukleat. Kemudian antimitosis, biasanya senyawa yang biasanya bekerja sebagai anti kanker itu biasanya adalah alkaloid. Kemudian adanya rekayasa genetik atau inhibisi faktor pertumbuhan. Nah, ini beberapa contoh tanaman yang berkhasiat sebagai anti kanker. Ada kunir atau kurkuma longa, kunir putih ya, temu putih, sambung nyawa, sambiloto ya, yang ini penelitian udah banyak ya, juga bisa sebagai mengatasi COVID ya. Adanya kandungan androgapolit. Kemudian ada pegagan, daun dewa, jarong, mengkudu, meniran, tapak darah, serta keladi tikus. Kemudian uji aktivitas anti diabetes. Nah, jadi apa sih diabetes mellitus ya? Mungkin ini sudah kalian dapat dari materi di farmakologi. Nah, diabetes mellitus merupakan kadar gula darah yang melebihi batas kadar normal, baik sebelum maupun sesudah makan. Nah, penyebabnya biasanya ada dua jenis, ada tipe 1 serta tipe 2. Nah, pada DM tipe 1 ini karena faktor genetik biasanya, karena adanya kerusakan sel beta pankreas sehingga menyebabkan ketergantungan insulin gitu ya. Nah, sedangkan pada DM tipe 2 ini karena faktor luar, biasanya karena pola hidup, pola makan, dan obat-obatan biasanya yang menyebabkan fungsi dari sel beta pankreas tersebut berkurang, tetapi dia tidak tergantung dari insulin. Nah, masih bisa diatasi atau dilakukan pengobatan dengan menggunakan obat-obat anti diabetes. Tetapi untuk yang DM tipe 1 itu harus biasanya menggunakan terapi insulin. Kemudian cara pengobatannya DM tipe 1 tadi ya,
ketergantungan insulin. Nah, DM tipe 2 ini dengan cara memperbaiki transportasi glukosa ke dalam sel, mempercepat pemecahan glukosa dalam mitokondria, mengurangi pembentukan oksidan, serta mempercepat proses proliferasi sel beta pankreas. Nah, ini beberapa contoh tanaman yang berkhasiat sebagai anti diabetes. Ada sambiloto ya, biasanya daunnya, jambu monyet, bawang merah, johar dari kulit batang, kemudian jambu biji, serta tapak darah. Biasanya digunakan adalah daunnya. Nah, ini literaturnya juga banyak, bisa kalian cari gitu ya. Nah, kemudian ada anti diare. Diare sendiri itu merupakan frekuensi defekasi atau pengeluaran kotoran yang lebih banyak dari normal. Nah, dan biasanya konsistensi fesesnya biasanya encer. Nah, kejadiannya bisa akut maupun kronis. Nah, penyebabnya bermacam-macam, bisa infeksi bakteri, virus maupun parasit. Nah, kemudian adanya peningkatan motilitas usus, biasanya disebabkan karena alergi makanan dan obat-obatan, psikosomatik, serta kelainan adanya endokrin dan metabolisme. Nah, biasanya terapinya tergantung penyebabnya. Nah, karena tadi penyebabnya bermacam-macam, ada karena bakteri, ya, parasit, virus, sehingga pengatasannya atau terapinya juga sesuai dengan penyebabnya. Jika disebabkan oleh bakteri, berarti menggunakan antibiotik atau antibakteri. Terus, jika disebabkan oleh amuba, berarti menggunakan anti amuba. Begitu juga bisa jika terjadi motilitas usus, dengan cara menurunkan motilitas usus serta biasanya mengurangi spasme usus atau kejang usus. Nah, ini beberapa contoh tanaman yang berkhasiat sebagai anti diare. Ada kunir atau kunyit, temulawak, jambu biji, gambir, delima, kemudian ada kemukus. Nah, di pasaran sudah ada tersedia obat herbal terstandar OHT, yaitu yang berkhasiat untuk diare gitu ya. Ada kandungan jambu biji, ya, kunyit. Nah, itu namanya nama patennya saya lupa, nanti bisa kalian cari. Nah, kemudian ada anti fertilitas. Nah, anti fertilitas ini merupakan obat untuk mengurangi kesuburan atau kontrasepsi. Nah, biasanya metode cara untuk mengatasi fertilitas tadi, sterilisasi. Bisa sterilisasi baik yang pria atau wanita. Dalam sterilisasi bisa menggunakan kondom, IUD, obat aborsi. Nah, tapi ini tidak menjadi tidak disarankan gitu ya. Kemudian spermisidal serta obat kontrasepsi. Nah, cara kerja obat anti fertilitas ini bermacam-macam. Yang pertama, mencegah kematangan sel telur, mencegah terjadinya ovulasi, mencegah pertemuan sel telur dan spermatozoa, mencegah proses implantasi serta menghambat spermatogenesis. Nah, ini beberapa contoh tanaman yang berkhasiat sebagai anti fertilitas atau anti kesuburan. Ada bayam duri, pepaya, sadar mala, blustru, rumput taki, daun manggis, kembang sepatu, ya, rembak jetik, nanas, serai, jambu biji, dan lain-lain. Nah, kemudian ada hepatoprotektor. Nah, ini adanya kerusakan hati. Nah, biasanya akibat adanya konsumsi zat-zat kimia atau obat-obatan, contohnya seperti paracetamol, ya, CC4. Kemudian adanya infeksi virus hepatitis baik B dan C. Nah, biasanya dilakukan uji fungsi hati, yaitu pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT lebih dari 10. Biasanya apabila terjadi kerusakan hati, biasanya nilai SGOT atau SGPT-nya lebih dari 10 kali lipat gitu ya. Nah, ini contoh tanaman yang berkhasiat sebagai hepatoprotektor yang dapat digunakan untuk mencegah kerusakan hati. Itu ada sambiloto, kunyit, ya, bawang putih, temulawak, meniran, daun sendok, pegagan, dan lain-lain. Nah, ini jurnalnya bisa kalian cari kandungan apa yang dapat berkhasiat untuk aktivitasnya masing-masing, ya, baik diabetes, hepatoprotektor, anti fertilitas, dan lain-lain, ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.